Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Om Swastiastu, baik. Di sini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi presentasi yang berjudul Meneguhkan Pancasila sebagai Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah ST MKes IPU ASEAN Eng. Baik, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Felenggasyala Mutiara Suhandi dengan NIM 20503010711023. Selanjutnya saya Dian Ayu Afsari dengan NIM 20503011111108. Saya Atika Fauziah dengan NIM 20503010111034. Dan saya Ziza Tanjung Rahmawati Hindarto dengan NIM 2050301071111020. Baik, untuk bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakangnya, pendidikan sebagai suatu lembaga yang berfungsi menanamkan dan mewariskan sistem norma tingkah laku, perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung tinggi oleh lembaga pendidikan dan pendidik suatu masyarakat. Untuk menjamin supaya pendidikan dan prosesnya efektif, maka dibutuhkan landasan-landasan filosofi yang landasan ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman pelaksanaan pembinaan. Nah, untuk landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofi pendidikan nasional berasumsi sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu berasal dari Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, Pancasila merupakan mazhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan bagi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, manusia adalah ciptaan Tuhan, bersifat monodualisme dan monopluralisme. Manusia yang diciptakan adalah manusia seutuhnya, yaitu manusia yang menciptakan keselarasan dan keserasian dalam kehidupan spiritual dan keduniawian, individu dan sosial, fisik dan kejiwaan. Yang keempat, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman pemikiran dan penghayatan. Dan yang terakhir, perbuatan manusia diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, kepentingan umum, dan hati nurani. Untuk bab 2, pembahasan. Nah, di sini ada pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris, yaitu filosofi, sedangkan bahasa Yunani, philein atau philos, dan sophein atau sofi. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang artinya al-hikmah. Philos artinya cinta, sedangkan sofi artinya kebijaksanaan. Mencari kebenaran dan pendekatan filosofis yang radikal dan kontemplatif, yaitu mencari kebenaran hingga ke akar-akarnya yang dilakukan secara mendalam. Jadi, filsafat merupakan proses pencarian kebenaran dengan cara menelusuri hakikat dan sumber kebenaran secara sistematis, logis, kritis, rasional, dan spekulatif. Alat yang digunakan untuk mencari kebenaran adalah akar yang merupakan sumber utama dalam berpikir. Dengan demikian, kebenaran berpikir dan rasional, logis, sistematis, kritis, radikal, dan universal. Yang kedua ada sistem pendidikan nasional. Nah, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang kemampuan sebuah bangsa. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasar Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sistem pendidikan nasional juga menunjukkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk Pancasila sebagai filsafat pendidikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Dengan memperhatikan fungsi pendidikan dalam melestarikan fungsi pendidikan dalam membangun potensi bangsa, khususnya dalam melestarikan kebudayaan dan kepribadian bangsa yang ada, pada akhirnya menentukan eksistensi dan martabat bangsa. Maka sistem pendidikan nasional dan filsafat pendidikan Pancasila seyogyanya terbina secara optimal supaya terjamin tegaknya martabat dan kepribadian bangsa. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan aspek rohania atau spiritual sistem pendidikan nasional. Tiada sistem pendidikan nasional tanpa filsafat pendidikan. Selanjutnya, aspek ontologis filsafat pendidikan Pancasila akan dipresentasikan oleh teman saya. Aspek ontologis filsafat pendidikan Pancasila. Menurut Bakhtiar 2004, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Pancasila sebagai filsafat memiliki isi yang abstrak, umum, dan universal, yaitu pada pengertian pokok yang terdapat dalam setiap sila-sila Pancasila. Dalam sila pertama, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan lain-lain. Dengan demikian, maka diharapkan proses pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, manusia yang ada di bumi ini memiliki harga dan martabat yang sama yang diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan fitrahnya sebagai hamba Allah. Menurut Darmo Harjo tahun 1988. Oleh karena itu, dalam pendidikan nasional, setiap manusia memiliki kebebasan dalam menuntut ilmu dan mendapat perlakuan yang sama. Sila ketiga, dalam sistem pendidikan nasional, sila ini berarti semua golongan harus dapat menerima pendidikan yang baik, hingga setinggi-tingginya sampai dengan batasan kemampuan berpikir yang dimilikinya sebagaimana terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Sila keempat, dalam sistem pendidikan nasional, sila ini mencerminkan semangat demokrasi, yaitu penghargaan atas pendapat dan pikiran orang lain yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Sila kelima, dalam sistem pendidikan nasional, keadilan berarti adil dalam keberlangsungan proses pendidikan, yaitu berorientasi pada pembentukan ketakwaan dan intelijensi, serta memberi kesempatan yang sama pada warga negara dalam memperoleh pendidikan. Aspek epistemologis filsafat pendidikan Pancasila. Epistemologi adalah suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. Menurut Anton Becker dan Ahmad Faris Zubair 1990, sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia yang ditemukan dalam adat istiadat, serta kebudayaan dan nilai religius. Menurut Kailan 2013. Sila pertama, pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh. Pancasila lahir
dari proses panjang perjuangan rakyat dan digali dari bumi Indonesia yang merupakan dasar, pandangan hidup, kepribadian bangsa, tujuan atau arah untuk mencapai cita-cita luhur rakyat Indonesia. Menurut Wijaya 1983. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sila kedua, pribadi manusia adalah subjek yang secara potensial dan aktif berkesadaran tahu atas eksistensi diri, dunia, bahkan juga sadar dan tahu bila di suatu ruang dan waktu tidak ada apa-apa kecuali ruang dan waktu itu sendiri. Jalaluddin 2007 177. Sila ketiga. Dalam hal ini, pendidikan secara jelas mencontohkan bagaimana interaksi sosial adalah bagian kodrati manusia. Sila keempat. Dalam sistem pendidikan nasional memiliki peran yang sangat besar, tapi harus diperlukan kesadaran yang lebih tinggi bahwa ada intuisi-intuisi di luar pendidikan formal yang juga berperan bagi keberhasilan sebuah pendidikan, yaitu keluarga dan masyarakat. Sila yang terakhir. Semua proses pendidikan dan tujuan pendidikan harus diarahkan pada tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek aksiologis pendidikan Pancasila. Aksiologi adalah suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan menjaganya, membinanya di dalam kepribadian peserta didik. Dengan demikian, aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari kata aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Di sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa merupakan hal utama dalam setiap ajaran agama yang mencerminkan sikap religiusitas manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung dengan keadaan yang penuh kedamaian, kerukunan merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan harkat dan martabat yang sesungguhnya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kerukunan adalah dasar dari nilai persatuan sehingga pendidikan dalam semua level atau tingkatan harus mampu menumbuh kembangkan jiwa kerukunan. Sebab kerukunan adalah salah satu jiwa dari Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pendidikan harus mampu mewujudkan semangat demokrasi yang egaliter sebagai sebuah prinsip yang penting dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkandung nilai sosial dalam hal ini dalam segi pendidikan. Adil itu seimbang antara ilmu yang berkaitan dengan pembentukan ketakwaan manusia dengan ilmu yang berorientasi pada penugasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bab 3 penutup. Di sini kami dapat menyimpulkan dengan demikian tujuan dari sistem pendidikan nasional senantiasa harus diluruskan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Filsafat pendidikan adalah tuntutan formal dan fungsional dari kedudukan fungsi negara Pancasila sebagai kenegaraan Republik Indonesia. Kesadaran memiliki dan mewarisi sistem kenegaraan adalah dasar pengamalan dan pelestariannya, sedangkan jaminan utamanya adalah subjek manusia seutuhnya. Sekian untuk presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya? Ya, Raffi Raka Putra, silahkan. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Raffi Raka Putra dari kelompok 9. Pertanyaan saya itu, pendidikan saat ini kan sangat berpusat pada nilai tuh. Nah, itu kan membuat para pelajar menggalakkan segala cara bagaimana untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, cara-cara itu kan
biasanya itu melanggar konsep-konsep Pancasila. Nah, itu bagaimana kita bisa merubah pendidikan yang saat ini sangat berpusat pada nilai kepada pendidikan yang lebih terpusat kepada nilai-nilai Pancasila yang seharusnya. Sekian pertanyaan saya. Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Fania Natasa. Saya ingin bertanya, di slide 14, sila keempat, kan ditulis institusi di luar pendidikan formal yang juga berperan bagi keberhasilan sebuah pendidikan, yaitu keluarga dan masyarakat. Nah, bagaimana peran mereka dalam keberhasilan sebuah pendidikan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fania. Jadi, peran keluarga dan masyarakat merupakan salah satu peran terpenting dalam keberhasilan sebuah pendidikan, terutama sebelum kita mengikuti pendidikan formal di sekolah. Jadi, peran keluarga dan masyarakat itu seperti sebagai pendidikan dasar atau awal bagi anak-anak yang ditanamkan sejak dini, seperti pendidikan moral dan etika, dan dasar-dasar seperti membaca, berbicara, dan lain-lain. Hal ini menjadi penting karena moral dan etika merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita agar menjadi manusia yang baik terhadap diri sendiri, sesama, dan orang lain. Serta hal tersebutlah yang menjadi nilai yang sesuai dengan Pancasila. Sekian jawaban dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Raffi, yaitu dengan cara menegakkan nilai-nilai Pancasila dan pengalaman di pendidikan Indonesia sejak dini dari TK, SD, sampai SMA dan perkuliahan. Dengan pendidikan yang berbasis Pancasila ini, kita juga sama dengan menanamkan pendidikan karakter di diri seorang peserta didik tersebut. Nah, sama kayak seperti jawab Atika, pendidikan ini bisa dimulai dari keluarga dan masyarakat, seperti menanamkan nilai kejujuran, nilai disiplin, dan nilai bertanggung jawab. Seperti itu saja dari saya. Sekian dari jawaban saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Mohon maaf juga jika ada kekurangan saat kami menjawab pertanyaan. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.